Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Bapak Ibu yang hadir di sini, mari kita tunduk dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan, sebagai satu tubuh Kristus ya Bapa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami bisa berkumpul bersama semua saudara seiman kami untuk memujamu, meninggikan namamu Tuhan. Kiranya semua acara dari awal sampai akhir di dalam ibadah ini lancar untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kiranya yang butuh kekuatan bisa dikuatkan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami minta ampun atas semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, masih banyak Tuhan yang harus kami perbaiki. Masih panjang perjalanan kami Tuhan. Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu ya Bapa. Kami mau mendengar firman-firman-Mu Tuhan. Terutama yang khotbahkan Tuhan di dalam TLCC untuk menjadi rema hidup kami ya Bapa, untuk mengubah hidup kami Tuhan, hati kami Tuhan, hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, selalu bersyukur kepadamu. Kami serahkan doa ini, ibadah ini, jemaat-Mu ini Tuhan, semua pelayan pekerja-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami naikkan doa ini dalam penuh harapan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi. Selamat hari Minggu, Shalom. Wah, hari ini agak beda ya. Biasanya Shalom duluan, tapi hari ini kita nyanyi duluan. Gak apa-apa ya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Sungguh luar biasa bisa bertemu di minggu ketiga tahun 2024. Beri kemuliaan bagi Tuhan untuk 2024. Tuhan akan menyertai kami sepanjang tahun ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan katakan dangke kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tepuk tangannya untuk Tuhan, come on. Dangke banyaklah Tuhan Yesus, per hari-hari hidup yang kau rasa, dalam susah di sana.
kita akan katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik, namamu indah, dan ku cinta kepadamu. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, kau sungguh sepanjang hidupku kau baik Tuhan. Yes, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Betul ya Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Katakan Yesus, namamu indah. Yesus, yes, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Come on church. Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Come on church. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu. Ku selalu Tuhan, terimalah pujian kami ya Tuhan. Kami mau selamanya memuji, menyembahmu Yesus. Yes Lord. Kau yang layak terima, hanya Engkau Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tanganlah bersorak-sorai bagi Tuhan. Thank you Jesus. Ini pujian semua hanya untuk Engkau. Jemaat di LCC, saya mau tanya, di sini siapa yang suka bimbang dalam hidupnya? Ada gak masa-masa bimbang? Angkat tanganmu kepada Tuhan. Adalah yang merasa tertekan atau merasa lagi melalui masa sulit atau pernah melalui masa sulit? Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Betul, di Keluaran 19 ayat 4 dikatakan bahwa saya sudah keluarin kamu dari Mesir, saya bawa kamu di atas sayap Raja Wali, bagai Raja Wali, dan saya membawa kamu kepadaku. Mari kita naikkan pujian berikut ini sebagai kekuatan bagi iman kita, bahwa Tuhan sedang mengangkat kita bersama-sama Dia dan dibawa kepadanya. Mari kita, Tuhan, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama, hanya kepadanya. Kepadanya, come on church. Ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ku tiadakan goyah Tuhan, kekuatan yang baru. Mari semua sama-sama. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Inilah firman Tuhan. Mari kita naikkan dari awal. Hanya kepadanya, hanya kepadanya ku kan berlari. Ini janji kami Tuhan. Aku bimbang dalam, no matter what happen Tuhan, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, bukan pegang erat Tuhan, badai pencobaan, come on church, datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya. Ini yang kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku
bagimu ya Tuhan. Engkau yang membawa kami ya Bapa di atas segala masalah. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, katakan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau yang membawa kami dari lembah kekelaman, dari perbudakan, dari tempat yang tidak enak, membawa kami dengan kekuatan-Mu menjadi umat pemenang. Kami bersyukur karena kami boleh merayakan kemenangan itu minggu ini, dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Engkau berbicara kepada kami, sehingga kami dapat dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan. Bahkan kami menjadi orang yang lebih luar biasa lagi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan meneruskan seri. Jadi kalau di dalam tahun ini saya tidak akan membuka seri kitab per kitab seperti tahun kemarin, tetapi kita akan melihat topik per topik. Tapi saudara, saya berjanji kepada saudara, walaupun topik per topik semua pembahasan firman Tuhan dibahas secara eksposisi, dibahas dari firman Tuhan itu sendiri. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal 5. Ini ayat yang menarik untuk kita lihat. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke 10. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ke 10. Mari kita membaca ayat-ayat ini. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Ini sudah pernah kita baca, tapi supaya kita bisa mengerti apa yang akan kita bahas, kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 10. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Banyak orang mengutip perikop ini dengan mengatakan bahwa Yesus mengubah yang gagal menjadi sukses. Gitu ya. Kegagalan itu dialami oleh manusia, tapi ketika Yesus datang menghampiri Simon, dia mengubah itu menjadi sukses bagi Simon. Cuma saya ingin mengajak saudara melihat sesuatu dari sisi lain, karena firman Tuhan tidak mengajarkan kepada kita bahwa Yesus
ingin supaya kita diberkati secara materi. Pada waktu saya pergi ke Kalimantan memberkati Willy dan istrinya dalam pernikahan kudus di sana, kami pergi dan itu banyak sekali orang punya profesi sebagai operator chainsaw. Chainsaw itu gergaji mesin ya, gergaji mesin. Mereka punya operator. Ada seorang anak, saya lihat dia memperhatikan ada operator chainsaw yang menebang pohon, dan anak ini ditanya, kamu kalau besar mau jadi apa? Jadi ini menebang pohon, chainsaw. Jadi dia pengen pegang chainsaw itu dan menjadi penebang pohon. Nah saudara, tidak ada yang salah kalau anak punya cita-cita seperti itu. Tetapi saya rasa ini kenapa dia punya pikiran seperti itu. Karena dunia dia sempit seperti itu saja. Karena yang dilihat dia ini profesi yang menarik. Dan dia pikir ini bagus sekali dan gagah sekali orang yang menebang pohon itu. Jadi dunia dia begitu sempit. Sehingga itu yang dia pikirkan. Ingat dulu waktu kita masih kecil, mau jadi apa? Dokter. Karena dokter lah yang kita temui tiap hari. Kita nggak pernah ketemu programmer, kita nggak pernah ketemu yang pilot, kita nggak pernah ketemu yang lain. Nah, tiap kali sakit dokter bawa kita ke dokter. Mama bawa kita ke dokter. Nah itu yang kita temuin. Dan kita pengen jadi dokter supaya balas dendam gitu ya. Karena kita disuntik dan kita sakit, kita ingin menyakiti orang lain. Pikiran kita sempit. Pikiran kita sempit. Nah, itulah yang Yesus ingin bawa ketika Yesus datang ke dunia. Karena manusia itu berpikir sempit. Karena kalau dia bercita-cita, cita-citanya hanya sebatas dunia ini saja. Dia tidak berpikir tentang hal yang lain. Coba kita lihat bahwa Yesus datang, dia memberitakan sebuah berita yang dia sebut sebagai kerajaan Allah. Lukas pasal 4 ayat 43 disebutkan di situ. Ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus datang kepada orang-orang pada waktu itu yang punya pikiran sempit, dan dia berkata bahwa kerajaan Allah akan datang. Jadi kamu berpikir tentang dunia ini saja, aku datang bukan dari dunia ini, tapi aku hanya ingin memberitahukan kepadamu bahwa ada kerajaan Allah yang akan datang. Nah, saudara coba kita lihat dari Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Ibrani pasal 12 ayat 26 dan 28. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Saya ingin supaya saudara mengerti apa konsep kerajaan Allah. Kenapa Yesus memberitakan kerajaan Allah, kenapa dia ingin supaya pikiran kita tidak sempit, karena kita harus berpikir ke sana. Dia lihat begini, dikatakan begini, pada waktu itu suaranya menggemparkan bumi. Tetapi sekarang ia berjanji, sekali lagi, aku akan menggemparkan bukan saja bumi tetapi langit juga. Ayat 27, perhatikan. Perkataan sekali lagi menunjukkan bahwa seluruh dunia yang sudah diciptakan akan digoncangkan dan disingkirkan. Supaya yang tertinggal hanya yang tidak tergoncangkan. Bayangkan di sini saudara, yang saudara lihat dunia ini, semua bumi dan langit akan tergoncangkan. Maksudnya semua itu akan binasa. Lalu ayat 28, sebab itu hendaklah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Karena kita menerima dari dia suatu kerajaan yang tidak dapat bergoncang. Kalau dunia ini, di mana yang kita lihat begitu sempit. Katakanlah anak kecil tadi, saudara, dia berada di sebuah desa, dia sempit. Lalu kita buka pikirannya supaya mindsetnya begitu luas. Seluruh dunia, global, itu pun masih sempit. Karena firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ini, semuanya itu akan binasa. Yang kamu lihat itu akan binasa. Tapi ada satu yang tidak dapat binasa, yaitu kerajaan Allah. Pikiran kamu itu harus ke sana. Pikiranmu itu harus seperti itu. Jadi kamu harus menerima sesuatu yang tidak dapat binasa. Dunia, langit,
akan hancur, mudah digoncangkan. Dan kenapa orang-orang Kristen harus berpikir, bercita-cita, memiliki visi hanya sebatas dunia ini saja? Ya, kita coba lihat, nanti kita belajar dari Petrus, karena visi dia hanya sebatas dunia ini saja. Nah, pada waktu itu Yesus datang kepada Petrus ingin mengubah visi Petrus. Orang Kristen tidak bisa seperti itu, saudara. Mungkin kita berpikir, kalau saudara buat visi, buat suatu rencana, tujuan, hanya sampai dunia ini saja, maka pikiran saudara sempit. Saudara berpikir mencapai satu tujuan yang tidak bisa bernilai fana. Sesuatu yang bernilai kekal, itu yang harus saudara pikir. Bagaimana saya berinvestasi di kekekalan. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang kita lihat itu binasa. Kita berpikir kepada sesuatu yang tidak dapat binasa. Dan untuk itu dia datang kepada Petrus. Ingin mengubah mindset Petrus. Begini saudara, Petrus itu kenal dengan Yesus sudah lama. Dalam Yohanes pasal 1, Andreas mengajak Simon, ayo aku sudah bertemu dengan Mesias, ayo datang. Mungkinkah dia Mesias itu? Dan Petrus bertemu dengan Yesus. Itu beberapa bulan sebelum peristiwa dalam Lukas pasal 5 ini terjadi. Dan bagi Petrus adalah Yesus itu sama seperti guru lain, sama seperti Yohanes, sama seperti orang-orang Farisi. Dan dia kembali seperti kehidupan yang mula-mula, dia memancing ikan. Saya rasa gak ada yang salah tentang memancing ikan, tapi mindset Petrus itu yang akan dirubah oleh Tuhan. Dia sudah kenal Yesus sudah lama, dia mengakui benar ini adalah Mesias. Mungkin dia tahu, tapi dia tidak sungguh-sungguh menangkap maksud Tuhan. Dan Tuhan harus datang kepada Petrus untuk memberitahukan sesuatu kepadanya. Dan inilah inisiatif Tuhan, bukan inisiatif Petrus. Kalau Tuhan ingin bawa sebuah visi kepada saudara, dan saudara nggak mungkin itu datang dari saudara. Kalau saudara punya sebuah visi yang begitu bagus, itu nggak mungkin dari saudara. Katakanlah saudara mengatakan saya punya visi untuk menjangkau seluruh dunia. Itu visi bukan dari saudara. Semua harus berawal dari Tuhan, itu baru benar. Dan Yesus datang kepada Simon dan dia berkata, dia datang kepada Simon, dia pergi ke danau itu dan ingin menyadarkan Simon tentang siapa dirinya terlebih dahulu. Jadi nggak mungkin orang punya visi tentang kerajaan Allah kalau orang itu tidak sadar tentang siapa itu Yesus. Harus sadar dulu, Simon harus disadarkan tentang siapa itu Yesus. Maka saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam ayat yang kelima, di situ disebutkan Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala pula." Lihat ayat 8. Setelah peristiwa itu, ketika dia menjala ikan dan menangkap ikan begitu banyak, baru dia sadar di hadapan dia ini bukan guru biasa. Di hadapan dia ini, dia tahu Yesus tukang kayu, tapi bukan tukang kayu biasa. Orang mengatakan dia Mesias, tapi bagiku dia bukan sekedar yang diomongkan orang. Dan dia 8 mengatakan Tuhan. Mindsetnya terhadap Yesus berubah dan harus seperti itu dulu. Mindset kita terhadap Yesus berubah, bukan seperti orang biasa. Mindset kita terhadap Yesus, dia adalah Tuhan, dia penguasa hidup kita, dia berdaulat atas hidup kita. Apa yang dialami oleh Petrus ketika dia tidak bisa menangkap ikan semalaman. Lalu dengan seenaknya ada seorang yang datang, sebarkan jalamu ke situ, ayo. Ini enggak masuk akal, aku seorang nelayan sejati. Tetapi ada orang yang menyuruh aku. Dan dia bisa mengumpulkan ikan di bawah perahunya. Dan ikan itu tangkap begitu banyak. Dan di hadapan dia
ada seorang yang berdaulat atas alam. Berdaulat atas danau, berdaulat atas ikan. Dan dia pasti berdaulat atas hidupku. Makanya dia menyebutkan, Tuhan, pergilah. Aku orang berdosa. Harus berangkat dari situ dulu. Saudara gak bisa tangkap visi Tuhan kalau saudara tidak bisa menangkap bahwa Yesus adalah Tuhanmu yang berdaulat atas hidupmu dan saudara adalah orang berdosa. Gak bisa. Kalau misalnya saudara mengatakan saya berdaulat atas hidupku, maka Tuhan tidak akan bisa bekerja di dalam hidupmu. Kalau dia mengakui Yesus adalah Tuhan, maka dia mengakui Yesus berdaulat atas segala sesuatu. Harus berangkat dari situ dulu. Kalau saudara jadi orang Kristen biasa-biasa saja dan tidak pernah mengakui dia sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara, saudara tidak akan bisa menangkap visi Tuhan dalam hidup saudara. Lalu datanglah Yesus menjumpai Petrus. Ada beberapa peristiwa yang saya ingin mengajak saudara lihat. Lihat ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genezaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Waktu Yesus datang ke pantai danau Genezaret, kira-kira apakah dia tidak sengaja kebetulan berada di situ? Dia di Genezaret, di daerah pantai, aku iseng lihat apa kerjaan nelayan ini. Saya pikir tidak. Lalu coba lihat ayat yang berikutnya. Disebutkan di situ. Ia melihat 2 perahu di tepi danau, nelayan-nelayannya sedang turun dan sedang membasuh jala. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Apakah dia lihat, ini perahu bagus sekali, cocok untuk aku duduki? Tidak. Dari sekian banyak itu perahu, dia pilih perahu Simon. Kemudian, saudara lihat, apa kata Simon? Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala pula. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Simon tidak dapat ikan semalam? Dia tahu. Pikiran saya mulai berpikir, mungkin enggak Tuhan membuat malam itu Simon gagal menangkap ikan. Supaya dia tahu, belajar sesuatu. Mungkin enggak. Tuhan membuat malam itu Simon dan kawan-kawannya gagal menangkap ikan. Saudara, kadang-kadang apa yang Tuhan lakukan supaya kita bisa mengerti visi Tuhan dan mengakui kedaulatan Dia, itu sangat menyakitkan, termasuk kegagalan. Kita bisa dibuat gagal. Sampai satu titik kita mengakui bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu terjadi kepada Simon. Kamu silakan dengan visimu. Kamu silakan dengan tujuan hidupmu. Silakan. Tapi pada satu titik kamu akan dibuat bahwa kamu akan gagal kalau bukan Tuhan ada bersama dengan engkau. Apakah Tuhan kejam seperti itu? No, dia ingin supaya pikiran kita terbuka, nggak sempit seperti anak kecil tadi. Nggak cuma berpikir dunia yang sementara ini saja, berpikir kepada kekekalan. Itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan buat Simon Petrus gagal. Lalu Tuhan mengatakan, bertolaklah, tebarkanlah jalamu. Dan Simon bilang, aku gak bisa berbuat apa-apa, aku gak dapat apa-apa sepanjang malam. Tapi karena engkau yang menyuruh, aku akan tebarkan. Lalu dia tebarkan. Dan dia lihat di situ. Tuhan bisa membuat aku gagal, Tuhan bisa membuat aku berhasil. Di situ saudara harus belajar bahwa kedaulatan itu ada di dalam Tuhan, bukan di dalam kita. Dari sini saudara, kadang-kadang kita punya rencana yang begitu bagus,
yang begitu baik, yang menurut kita alkitabiah, yang menurut kita sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bukan itu maksudku. Saya ingat nih, saya ingat sekali. Saudara tahu pengalaman saya sebagai seorang pendeta. Dimulai ketika saya menjadi seorang pengusaha. Saya bilang kepada Tuhan, oke Tuhan, aku akan menjadi seorang pengkhotbah. Saya bilang kepada Tuhan. Lalu saya katakan kepada, ini rencanaku Tuhan, ini bagus sekali Tuhan. Aku akan pergi keliling kemanapun Tuhan kirimkan aku untuk berkhotbah. Sekalipun ke tempat yang kecil, saya akan berkhotbah. Dan semua pakai uangku Tuhan, aku tidak minta uang gereja. Aku tidak minta uang gereja. Aku pakai uangku. Aku bilang begitu kepada Tuhan. Negosiasi sama Tuhan. Karena pikir bahwa rencanaku bagus. Saya nego sama Tuhan. Tuhan ini rencana bagus, Tuhan pasti setuju. Tapi Tuhan bilang tidak seperti itu. Sampai Tuhan membuat segala sesuatu tidak ada. Saya tidak bisa mengandalkan apa yang disebut dengan uang. Baru sampai situ saya sadar bahwa Tuhan ingin supaya saya belajar. Bahwa hidupmu bukan bergantung kepada uangmu. Tapi kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Nah yang terjadi kepada Simon. Simon sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Saudara, Tuhan bisa lakukan apapun kepada hidup kita sebagai orang Kristen. Supaya kita ikuti rencana dan visi Dia. Supaya kita tidak hanya berfokus kepada dunia ini saja. Dunia yang akan datang. Nah, bagaimana caranya, saudara? Bagaimana caranya? Kita lihat di situ. Di dalam ayat yang ke-11, ayat ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Tadi kita mengakui Yesus berdaulat atas segala sesuatu, kita orang berdosa, siapa itu Dia? Dan ayat ke-11 ini menjadi titik di mana Petrus, Simon mengakui, ini rencanaku, ini bisnisku, dan ini bisnis Tuhan. Ini rencanaku, visiku, dan ini visi Tuhan. Ini uangku, dan ini hartaku, dan ini Tuhan. Dia dihadapkan kepada sebuah pilihan. Kamu mau ikuti rencanamu atau mau ikut rencana Tuhan. Ayat 11 ini dikatakan. Terus meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yesus yang harus diikuti. Yesus yang harus di follow, bukannya kegiatan kita, bukannya bisnis kita, bukannya usaha kita. Saudara, firman Tuhan ini banyak dipakai oleh orang untuk membawa setiap pemuda untuk mengikuti Tuhan skala full time. Disebutkan di situ bahwa Petrus meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi kita coba mengubah visi kita dari visi yang sementara kepada visi yang bernilai kekal. Visi yang berorientasi kepada kerajaan Allah, visi yang berorientasi kepada kerajaan surga, bukan yang bersifat sementara. Yesus tidak benci dengan penangkap ikan. Yesus tidak benci dengan nelayan. Yesus tidak benci dengan perahu Simon. Tidak benci. Tuhan bukannya aku gak suka Simon kamu bekerja sebagai nelayan. Bukan itu maksud Tuhan. Tapi mindsetmu sebagai nelayan harus dirubah untuk supaya kamu kembali melihat kepada pentingnya kerajaan Allah itu di dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa melihat itu? Coba kita perhatikan. Saudara, ayat yang ke-2 dan 3.
Kita lihat di situ, kita akan bandingkan dengan ayat-ayat lain. Ayat 2 dan 3. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan sedang turun membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi dia duduk di atas perahu dan mengajar. Saya ingin bandingkan ayat 4 pasal 4 ayat 44. Ayat yang sebelumnya saudara. Ayat sebelumnya disebutkan di situ Yesus memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat. Yesus mengajar di rumah ibadat. Ayat pasal 5 ayat 1, 2, 3 Yesus mengajar di atas perahu Simon. Ada 2 tempat di situ. Kalau saudara perhatikan di rumah ibadat tidak semua orang datang ke rumah ibadat. Enggak semua orang. Ada yang tidak pernah ke rumah ibadah. Ada yang tidak peduli. Kalau Yesus cuma beritakan firman Tuhan di rumah ibadah, siapa yang ada? Pasti tidak ada yang mau dengar. Ada yang tidak dengar. Di gereja ini cuma saudara yang dengar. Khotbah firman Tuhan cuma saudara yang dengar, yang lain tidak dengar. Yesus harus datang ke pantai Genezaret dan pinjam perahu Simon. Aku pinjam perahumu, aku mau mengajar. Pinjam perahumu. Coba pikir saudara, kita masing-masing di luar punya perahu kita. Apa itu? Bisnis kita mungkin. Yang kita bisa serahkan, Tuhan pakailah perahuku supaya bisa dipakai Tuhan untuk dapat menjangkau orang-orang lain. Mereka nggak datang ke gereja ini, enggak. Mereka tidak tahu firman Tuhan. Mereka tidak tahu firman Tuhan. Yesus jalan keliling memakai perahu Simon untuk dapat memberitakan Injil. Coba lihat skema ini. Next. Coba lihat. Saudara berada di kantor, saudara punya usaha, saudara punya komunitas, saudara ada di situ, saudara ada di sekolah, saudara ada lingkungan di rumah, kenal sama orang, dan saudara di pasar, ke belanja di pasar dan ketemu dengan orang-orang yang pedagang-pedagang yang saudara tahu namanya, benar kan? Kadang-kadang tahu namanya. Cok, beli dulu tuh bayam. Panggilannya Ucok, padahal namanya mungkin bukan Ucok. Taunya orang Batak, panggilnya Ucok aja. Lai. Semua orang panggil dia itu. Kita tahu nama dia. Bapak siapa? Kita tahu nama dia. Saudara punya ini. Coba pikir. Di kantor. Saudara punya pengaruh. Di komunitas, saudara bertemu dengan orang. Bertemu dengan orang-orang lain yang bisa dijangkau untuk dibawa kepada Yesus. Kenapa kita bicara ini? Kita hanya berpikir tentang dunia. Simon lah misal, katakanlah Simon ya, Simon. Apa yang dipikiri Simon sebelum ketemu Tuhan Yesus? Bagaimana ikanku tiap hari tambah banyak ditangkap. Kalau bisa, aku tambah perahuku. Tidak berpikir kekekalan, dia pikir dunia. Kan semua ikan dan perahu itu akan ditinggalkan. Kamu akan masuk ke dalam kerajaan Allah yang bernilai kekal. Kenapa kamu berpikir hanya ke situ? Kenapa enggak perahumu kamu pakai untuk sesuatu yang bernilai kekal? Bawa ke situ saudara. Jangan cuma berpikir bagaimana karirku lebih tinggi, lebih bagus, rumahku lebih besar. Tuhan bisa buat itu. Bisa enggak? Saudara punya rumah besar bisa? Bukan berarti, enggak boleh, bukan. Lihat, Tuhan kasih Simon ikan yang banyak. Tuhan berkati. Tuhan bisa. Cuma mindset kita mesti dirubah.
Oke, aku punya bisnis ini, aku punya usaha ini, tapi bagaimana bisnisku bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana kekayaanku bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana karirku bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana talentaku bisa memuliakan Tuhan? Itu yang mesti dipikirkan kita. Bukan cuma talenta, karir, uang dan segala macam. Untuk sesuatu yang bernilai tidak kekal. Pikir saudara, kita bukan seperti anak kecil di desa itu yang hanya menjadi operator chainsaw. Tuhan mengadakan dunia ini akan berlalu. Lalu muncullah kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kita akan berhadapan ke situ. Pikir ke sana. Bukan ke dunia ini saja. Tuhan mengajak kita untuk seperti itu. Untuk seperti itu. Nggak pernah terpikir oleh Petrus bahwa dia akan masuk ke dalam rencana Tuhan. Coba kita lihat. Ayat Pak Matius pasal 19 ayat 28. Coba lihat di sini. Matius 19 ayat yang ke-27, 28. Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Di dunia ini kami tidak punya apa-apa karena semua sudah kami tinggalkan." Kata Petrus kepada Yesus, "Lihat, jawab Tuhan. Kamu tuh cuma lihat dunia ini saja, Simon. Lihat ayat 28. Kata Yesus kepada, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Pernah terpikir oleh Petrus bahwa dia akan duduk di atas tahta menghakimi 12 suku Israel? Coba karena dia bertahan untuk menjadi penjala ikan dan tidak ikut visi Tuhan. Tidak akan pernah dia sampai ke situ. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Di dunia ini ya, oke lah saudara bisa jadi penguasa. Bisa jadi raja. Bisa jadi apapun. Tapi saatnya kelak. Kerajaan Allah yang tak tergoncangkan itu datang, baru terlihat siapa sesungguhnya yang berkuasa. Kita akan ke sana. Jangan sempit. Kalau nanti anak manusia datang dan bersamayam di atas tahta kemuliaannya Petrus, engkau akan duduk bersama dengan aku menghakimi 12 suku Israel. Wow. Itu tidak akan tergoncangkan Petrus. Kalau kamu jadi raja di dunia ini, hilang. Tapi kalau kamu bertahta sama aku, tidak akan hilang. Itu bernilai kekal. So, lihat Musa saudara. Terbuang di Midian. Ayo aku mau bawa engkau Musa untuk visi yang besar. Ayo. Dan Musa dibawa Tuhan. Tidak terbayangkan oleh Musa dia menjadi pemimpin sebuah negara yang besar. Membawa bangsa Israel keluar. Dan namanya tertulis di dalam kitab Taurat. Daud, seorang gembala, ikut visi Tuhan. Lalu dia menjadi raja. Bahkan namanya besar. Saudara, berpikir lebih luas. Tuhan tidak melarang saudara untuk punya bisnis, untuk punya usaha. Bagaimana apa yang kumiliki ini bisa bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan berpikir tentang bisnis saja, apa saja yang bisa dilakukan. Tidak peduli. Saya pernah ada di Kediri dan melihat ada sebuah gedung gereja yang mau dibangun. Ada seorang penjual es, di situ jual es dia. Dapatnya cuma berapa sehari. Dan dia bilang, hasil penjualan es ini akan kuberikan buat pembangunan gedung gereja. Seorang nenek yang sederhana, tapi dia berpikir kekekalan.
Dia berpikir sesuatu yang tidak bernilai, yang bersifat kekal. Coba pikir seperti itu, saudara. Uang bukan masalah. Atau saudara punya talenta. Bisa menyanyi, tapi tidak bisa digunakan untuk Tuhan. Saudara bisa apapun tapi tidak pernah digunakan buat Tuhan. Gunakan itu. Berpikir bernilai kekal. Tuhan mau saudara mendapatkan visi itu. Berdoalah supaya aku bisa menangkap visi Tuhan dan ikut setiap rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan mengakui Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Kami mengakui bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kalaupun kami berhasil di dunia ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Memikirkan hal-hal yang bersifat ilahi, yang bersifat kekal. Tolong kami untuk tidak terjebak dengan hal-hal yang bersifat fana. Bapak terima kasih. Kami berdoa, mengucap syukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pastor Muksin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Dan pujian berikut ini, marilah jemaat LCC gunakan hidup kita semua untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini